Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, membasahi lisan kita dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut terbuka hati kita, ringan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembatal syahadat yang ke-9, di mana sebelumnya kita sudah membahas pembatal syahadat yang ke-8, yaitu membantu orang-orang kafir memusuhi atau memerangi umat Islam. Ya. Sekarang kita masuk pembatal syahadat yang ke-9, yaitu menyatakan bolehnya syariat, menyatakan bolehnya keluar dari syariat Islam. Artinya tidak mengapa kalau tidak melaksanakan syariat. Ya, dan lain-lainlah kalimat yang diucapkan yang menunjukkan bahwa dia tidak mau tunduk dengan syariat, maka ini bisa batal keislamannya. Barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibolehkan, ya, seperti orang-orang mengatakan bahwa Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Maka begitulah kita kalau sudah sampai pada tingkat tertentu, ya, mengenal Allah, sudah sampai tingkat mengenal Allah, maka nggak apa-apa nggak menjalankan syariat atau bisa keluar dari ajaran Nabi Muhammad, maka orang seperti ini dia, ya, jatuh kepada kekafiran. Ya, jadi nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak perlu ibadah lagi, karena kita sudah sampai pada tingkatan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak mengapa kalau kita keluar dari syariat Nabi Muhammad, misal seperti itu. Maka kalau ada orang yang meyakini seperti itu, dia telah keluar dari ajaran Islam. Penjelasan yang ke-9, maksudnya barang siapa membolehkan bagi seseorang untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia dan mewajibkan kepada seluruh alam untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh kita menyatakan keluar. Sebagaimana firman Allah yang berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidaklah mengutus engkau melainkan rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi seluruh manusia, untuk seluruh alam. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa Rasulullah tidak diutus hanya untuk satu golongan. Rasulullah tidak diutus hanya untuk orang Arab saja. Rasulullah tidaklah diutus hanya kepada golongan kafir Quraisy saja, tapi Rasulullah diutus untuk lil alamin, seluruh alam semesta. Apakah dia Indonesia, apakah dia Eropa, apakah dia Asia, Afrika. Jadi setiap orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib tunduk kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu hal, kata para ulama, perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam
ketika dia menyatakan nggak perlu lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari ajaran Islam. Dan ini ijma' para ulama, sepakat seluruh para ulama. Surah Al-Anbiya ayat jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga sempat ya ketika ada ulama Mesir dengan siapa itu yang Islam Nusantara ya, ketika mereka diwawancarai ya Ustadz Said Agil Sirat ya, itu langsung dibantah oleh ulama dari Mesir. Saya lupa nama Syekh ya, itu videonya ada ya, mufti Mesir ya, di mana Said Agil mengatakan bahwa Indonesia ini ya punya konsep Islam Nusantara, dibantah terus di situ ya. Nah, kalau seandainya itu yang terbaik, pastilah Rasul diutus ke sini ya, tapi Allah mengutus Rasul untuk seluruh alam semesta. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Eropa, tidak ada Islam ya, semua Islam itu sama ya. Adapun jika terjadi ikhtilaf, perbedaan, itu masih perkara yang bisa ditolerir ya, masih bisa dimaafkan, karena dari dahulu para ulama memiliki ijtihad masing-masing dalam urusan amaliyah ya, dalam urusan amaliyah. Makanya ada ikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan selain terdahulu, tapi yang terkonsep ya sampai hari ini adalah 4 mazhab ini yang disepakati. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam urusan akidah, semuanya wajib tunduk kepada Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jika dalam urusan akidah. Tidak boleh akidah itu keluar dari 2 kitab. Siapa yang mengambil akidah dari filsafat, dari Yunani, dari Yahudi, ngambil akidah dari komunis, ngambil akidah dari Syiah, ya, keluar dari 2 konsep ini, maka mereka bukanlah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pahami Pak ya. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Organisasi boleh berbeda, apa saja. Apakah itu dia mau NU, mau dia Muhammadiyah, apakah dia mengatasnamakan jamaah tabligh, apakah dia mengatasnamakan jamaah ini, jamaah itu, selama tidak keluar dari konsep ya akidah usuluddin, fondasi agama, maka dia tetaplah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, karena di dalam Islam konsepnya ada lil alamin. Tatkala di Palestina, meskipun orang Palestina bukan penduduk Indonesia, ketika mereka disakiti, diganggu, maka wajib bagi kita untuk membela, membantu, terpanggil hati kita. Kenapa? Karena Muslim itu satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, di mana lagi? Misalkan ada umat Islam ditindas, atau dahulu di Bosnia misalkan ada umat Islam ditindas, nggak boleh bagi kita sebagai seorang Muslim mengatakan itu kan bukan negeri kami, itu kan bukan rakyat kami, itu kan mereka, salah mereka, nggak boleh. Karena bagi kita ya umat Islam itu adalah satu tubuh dimanapun dia negerinya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah ini harus kita konsep ini, rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka nanti di akhir zaman sekat-sekat negara ini akan dihapus. Di akhir zaman nanti yang ada tinggal 2 pasukan, mau ikut pasukan Dajjal atau mau ikut pasukan Imam Mahdi. Nggak ada lagi tentara, nggak ada lagi tentara Amerika, tentara ini semuanya cuma 2 tentara ini ya. Nah, mau ikut jadi tentaranya Imam atau menjadi tentaranya Dajjal, masing-masing akan memilih di barisan mana dia akan berada. Jadi jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla itu dalam kondisi akhir zaman nanti, dan para ulama sudah ya menjelaskan hal-hal tersebut, sehingga yang terjadi nanti perang antara kebatilan dengan kebenaran, ya, perang antara al-haq dengan yang batil,
antara iman dengan kafir. Muliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa seperti itu? Karena Allah menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau melainkan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, surah Saba ayat 28, Allah mengingatkan kita, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira." Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan kepada umat manusia kaffatan linnas, seluruh manusia. Kalau tadi kan sifatnya global, alam. Ya, berarti negeri, wilayah mana saja. Ini kaffatan linnas, seluruh manusia, kulit hitam, kulit putih, mau kulit abu-abu, kulit macam-macam. Ya, Allah mengutus Rasulullah untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira, basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira atau pemberi peringatan. Jelas Pak ya? Tapi Ustadz kan Rasul sekarang udah nggak ada lagi, betul. Tapi syariat yang dibawa Rasul, ya, itu berlaku untuk seluruh manusia. Paham sampai sini Pak ya? Jadi jangan jadikan, oh ini kan Rasul sudah nggak ada lagi, betul. Tapi syariatnya itu untuk ya seluruh manusia. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakan, qul, katakan ya Muhammad kepada umatmu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Ya, kepada kalian semua. Jadi Allah nggak mengatakan ya ayyuhal mu'minun, tidak. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, aku diutus untuk kamu saja. Syariat Allah itu, syariat yang dibawa Rasul itu untuk seluruh manusia. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, oh syariat itu untuk orang Arab saja, di Arab masa Arab saja. Sekarang kan kita udah pakai syariat Belanda, syariat ini, syariat itu. Oh, nggak cocok di sini. Nah, ini ya bisa dia, ucapan dia itu bisa menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam. Terlepas belum bisa dipraktekkan, itu lain cerita. Ya, jadi jangan melihat. Mungkin banyak faktor untuk menerapkannya, tapi mengeluarkan pernyataan itu nggak cocok, dia melangkahi ayat ini. Ya, yang melihat Allah Azza wa Jalla, karena syariat Allah itu ilaikum jami'a, untuk kalian semua, untuk kalian semua. Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Baik, maka barang siapa yang tidak memenuhi panggilan dan tidak mengikuti Rasul ini, ketika dia sudah mendengar namanya, maka dia kafir. Sama saja apakah dia seorang Yahudi, Majusi, Nasrani atau agama lainnya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mewajibkan untuk taat kepadanya dan mengikutinya. Maka batallah pernyataan-pernyataan kami ikut Nabi Isa, kami ikut Nabi ini, Nabi. Ini pernyataan yang keliru. Karena ketika Nabi Muhammad diutus, wajib seluruhnya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berada di atas agama Yahudi atau Nasrani atau agama apapun itu, ya, di mana agama tersebut telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul kitab itu tetap kategori kafir. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa itu? Ahlul kitab. Allah sebutkan langsung ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Mereka yang pernah diturunkan kitab. Yahudi dan Nasrani. Nasrani Injil, Yahudi Taurat. Ya. Min ahlul kitab.
Jadi Allah katakan dia orang kafir. Mereka adalah golongan kafir. Ya, jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Barusan ada video lagi oleh abu-abu itu ya, untuk mengaburkan akidah itu, ya, mengeluarkan ayat Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina ya, sesungguhnya orang Yahudi, Nasrani dan pengikut-pengikutnya mereka adalah orang-orang beriman. Ya. Sampai satu ayat itu dia bawa tapi melupakan ayat yang lain. Dan beriman, ya, kapan dikatakan kafir? Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Ini akan muncul orang-orang seperti itu. Ya, untuk apa? Mengaburkan akidah umat Islam. Tapi alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama yang masih istiqomah, ya, di atas sana untuk memurnikan ajaran Islam. Adapun contoh keluarnya, ya, ada yang menyatakan, oh, Nabi Khidir nggak ikut syariat Nabi Musa. Adapun keluarnya Al-Khidir dari ketaatan Nabi kepada Nabi Musa karena Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khidir. Juga karena risalah Nabi Musa adalah khusus untuk Bani Israel. Ya, khusus untuk Bani Israel. Kalau Rasul tadi untuk seluruh manusia. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Sedangkan kalian mengetahui sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Makanya selalu dalam ayat-ayat disebutkan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya. Nah, jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Ini kan malam Jumat ya, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi. Nanti kita dapati, ya, bagaimana Nabi Khidir terjadi perbedaan dengan Nabi Musa. Nampak anak kecil bunuh. Nah, dalam syariat Nabi Musa nggak boleh. Ya, sementara ilmunya Nabi Khidir, aku melakukan ini karena diperintahkan oleh Allah. Ya, karena diperintahkan oleh Allah. Karena anak ini punya orang tua yang soleh, anak ini kelak bisa apa? Menyebabkan orang tuanya kafir. Nampak ada kapal dibolongi sampai tenggelam. Kan Nabi Musa marah pada saat itu. Ya. Pergi ke suatu kampung, tak dilayani penduduk kampung, tapi Nabi Musa ada rumah, Nabi Khidir nampak rumah yang mau roboh malah dibangun pula lagi. Ya, udah dibangun nggak dikasih upah lagi. Itu kan terjadi pertentangan. Ini menjadi dalil bagi sebagian orang mengatakan Nabi Khidir saja nggak ikut syariatnya Nabi Musa, berarti boleh. Ini keliru. Ya, kalau ada yang seperti itu maka ya ini adalah pemahaman yang perlu diluruskan. Sehingga ada orang mengatakan nggak perlu dia sholat lagi karena dia sudah sampai pada titik, ya, syariat yang lebih tinggi. Karena dia sudah bisa musyahadah, dia sudah syafah, sudah melihat Allah secara langsung, ya, dan jelas, maka tidak perlu lagi beribadah. Saya pernah jumpa dengan golongan seperti itu. Ya, jadi nggak perlu sholat lagi, cukup ingat saja. Ya, cukup ingat saja. Lalu saya katakan, mana lebih hebat Rasulullah dari Anda? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Betul ya? Bahkan sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, tapi coba lihat Nabi, sholatnya tetap 5 waktu kemana? Di masjid. Di masjid. Ya. Jangankan sholat wajib, sholat tahajud sampai kaki bengkak. Manusia yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya diampuni, ya, kali masuk ke dalam surga, ibadahnya masih seperti itu. Ya, awak Nabi tidak dijamin masuk surga pun entah dijamin entah tidak, dosa awak pun diampuni entah tidak, tak tahu awak tak perlu sholat lagi. Ini luar biasa ini. Ya, saya dulu pernah jumpa seperti itu waktu pesantren di Medan. Nggak perlu. Ya, bahkan Quran itu bukan Quran sebenarnya. Ya, jadi dia Quran ini kertas ini. Quran itu nih. Nah,
buka dadonya mana? Takut nanti kasus apa? Ya. Itu sampai seperti itu. Bahkan saya untuk mengetahui itu pernah ikut. Ya. Ternyata ujung-ujungnya kaji diri. Ya, nyari. Lama-lama ada kawan saya yang ya pasih kali mengikuti itu sampai dalam, akhirnya kemasukan sering. Ya. Jadi dukun jadinya kita. Ya, dipukul nggak kena, jadi dipukul nyamping dia. Ya, tahu bagaimana orang-orang ya gaib tembus, nengok jin bisa segala macam. Ujung-ujungnya ke situ. Wah, ini nggak betul. Ya, untuk mengikuti itu pakai syarat harus dimandikan dengan kain kafan. Ya, untuk membersihkan hati, kotoran-kotoran. Ya, dan pada titik terakhir, Pak, ayo sholat. Wah, nggak perlu sholat itu, ingat. Jadi tinggal udah sholat. Oh, enak betul. Ya, yang oleh Allah, ini kalau ada seperti itu, dia sudah keluar dari ajaran Islam. Dia sudah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan meninggalkan sholat saja, ya, dalam kali kafir ya, walaupun sekali, dia sudah keluar dari ajaran Islam. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dia meninggalkan karena malas, masih fasik, Muslim tapi fasik. Tapi kalau dia yang sengaja meninggalkan bukan karena malas, malah meyakini tak perlu lagi sholat, maka dia keluar dari ajaran Islam. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Baik. Risalah Nabi Musa untuk Bani Israel. Ya, adapun Nabi Khidir berada di atas jalan beribadah kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama tafsir berbeda pendapat siapa Nabi Khidir ini. Apakah dia seorang nabi ataukah orang yang soleh? Perbedaan pendapat ini terbagi kepada dua. Ya, karena di Al-Quran nggak disebutkan kan? Tapi para ulama tafsir menggali. Nabi Khidir adalah seorang nabi. Ya, ini pendapat pertama. Jadi Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Karena dia melakukan perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan mukjizat. Seperti dia melubangi perahu, membunuh seorang anak, menegakkan dinding yang hampir roboh. Perkara-perkara ini adalah mukjizat karena dibangun di atas perkara yang gaib. Sedangkan mukjizat tidaklah terjadi melainkan pada diri seorang nabi. Ini pendapat pertama. Jadi Nabi Khidir itu seorang nabi karena dia langsung diwahyukan ya untuk melakukan kegiatan yang di luar syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, asal kisah Nabi Musa bersama Khidir bahwa berkhutbah. Ini asal mula kisahnya yang dijadikan dalil oleh orang-orang boleh keluar. Ya, jadi Nabi Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian mereka bertanya, apakah di sana ada yang lebih alim darinya? Artinya adakah yang lebih alim daripada Nabi Musa? Nabi Musa menjawab tidak ada. Nah, jadi pada saat itu, ya, secara zahir Nabi Musa ya nabi kan, rasul. Ya, dari sisi kemanusiaan wajar Nabi Musa mengatakan nggak ada. Ya, pada saat itu, secara pertanyaan. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau, ada seorang hamba Allah di suatu negeri yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Nah, maka Nabi Musa pun penasaran, pergi mencari orang tersebut untuk menuntut ilmu itu. Paham Pak ya? Jadi ini sisi ya menunjukkan di atas orang alim itu ada yang lebih alim. Jadi nggak boleh kita merasa aku yang paling berilmu. Bukan. Ada lagi yang lebih berilmu yang ilmunya nggak awak ketahui. Iblis ya. Kalau iblis dia memang menyatakan itu karena kesombongan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Lalu Allah ingatkan bahwa manusia itu lebih baik. Dari sisi penciptaan, dari sisi ini itu bahkan diangkat jadi khalifah di muka bumi. Tapi iblis nggak terima. Nabi Musa dia terima. Ketika dia menyatakan tidak ada yang lebih alim, Allah katakan ada yang lebih alim. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Dia cari orang tersebut untuk menuntut ilmu. Paham nggak ya? Beda ya sisinya. Tapi ada nilai pelajaran apa? Nggak boleh kita merasa diri kita ini lebih. Ada orang lebih alim lagi. Ya. Allah berfirman, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba."
Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, jadi dia murid, aku tak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Jadi sampai begitulah semangat Nabi Musa menuntut ilmu tadi. Masya Allah. Baik. Maka tatkala keduanya sampai di pertemuan dua buah laut, Allah berfirman, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmah." Keduanya bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ya, sebianya begitulah kita sebagai seorang pelajar. Ya. Jangan malah jumpa aku lebih. Ya, atau kita mengatakan ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, walaupun anak kecil mengajarkan satu huruf yang nggak aku ketahui, aku siap ngabdi zaman. Sampai begitulah. Ya, khidmatnya bukan karena apa? Khidmat karena khidmat kepada ilmu. Ya, kepada ilmu. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku siap berkhidmat kepadanya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ayat 66. Sampai akhir kisah, nanti silahkan dicari sendiri. Ya, dalam surah Al-Kahfi nanti bisa dibaca terjemahannya, kisahnya sangat panjang. Maka Nabi Khidir tidak termasuk umat Nabi Musa karena Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Oleh karena itu diperbolehkan bagi Khidir untuk tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dan ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa Nabi karena dia mendapatkan wahyu dari Allah. Adapun yang kedua mengatakan dia orang soleh, nggak usah pala kita bahas. Ya, ini adalah ijtihad masing-masing, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun Nabi Muhammad, beliau diutus kepada seluruh manusia, maka tidak boleh bagi seorang pun keluar dari syariatnya. Dan ini adalah bantahan pada as-sufiyah yang menganggap bahwa mereka sampai pada suatu keadaan yang tidak membutuhkan untuk mengikuti para rasul. Mereka menganggap bahwa mereka mengambil dari Allah secara langsung, tidak perlu mengambil dari Rasul. Jadi itu salah satu sebabnya kami nggak ambil syariat Rasul, karena ini cuma kulit-kulitnya, tapi kami langsung ngambilnya dari Allah. Ayat, ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam syariat. Sehingga kalau ada orang duduk-duduk seperti ini masih ngaji kulit, ngaji kulit. Ya, kalau ada orang sholat masih kulit. Ya, yang isi yang mana? Yang nggak sholat lagi. Udah berisi. Ini keliru ya. Jadi sesoleh apapun, ada yang lebih soleh dari Imam Syafi'i di masanya. Ada. Sampai Imam Ahmad pun mengatakan Syafi'i itu bagaikan matahari bagi bumi. Tapi Imam Syafi'i masih sholat, ya, masih puasa, masih nuntut ilmu, masih ngajarkan ilmu, mengembara nyari ilmu. Ya. Ada yang lebih alim dari Imam Ahmad, masih sholat, masih. Jadi kita, ya, ketika kita beramal mengikuti generasi soleh terdahulu, insya Allah kita akan selamat. Ya, kita akan selamat. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan orang Utsman, Nabi aja. Coba buka sirah Nabawiyah, perang Uhud, berdarah-darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai menangis, Fatimah membersihkan darah di kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai anak panah pun tertancap, ya, di pipi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergores luka-luka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Ya, itu menunjukkan begitulah perjuangan menegakkan Islam. Gak ada Nabi kita baca sejak